Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Susilowati, dosen Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi, Prodi Manajemen Transportasi Udara. Saya berlatar belakang pendidikan Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi, Strata 1 Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Strata 2 Stigma IMI Jakarta. Di program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi, bidang keilmuan saya yaitu Manajemen Transportasi Udara. Saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang ada pada program studi Diploma 3, yaitu mata kuliah Manajemen Operasi, Mikroekonomi, Wisata Perjalanan, Manajemen Pemasaran Bandar Udara, dan Sistem Angkutan Udara. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan teknik pengajaran saya pada mata kuliah Sistem Angkutan Udara. Untuk mata kuliah Sistem Angkutan Udara dengan kode mata kuliah 0852220055 dengan bobot 2 SKS. Sistem Angkutan Udara merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Manajemen Transportasi Udara yang berada pada semester 2. Mata kuliah ini menjadi prasyarat mengambil salah satu mata kuliah di semester selanjutnya. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Angkutan Udara dilakukan dengan metode tatap muka dengan model ceramah dan diskusi serta pemberian diskusi kelompok untuk membahas dan menganalisis studi kasus yang berkaitan dengan Sistem Angkutan Udara. Kemudian untuk pengumpulan tugas mahasiswa dapat mengumpulkan pada akun LMS sesuai dengan kelas atau mata kuliah yang telah mereka ikuti. Kemudian dosen akan memeriksa tugas dan memberikan penilaian melalui LMS pada mahasiswa yang ada pada mata kuliah tersebut. Selain itu, kami juga memiliki grup WhatsApp setiap kelas sehingga diskusi dan tanya jawab masih dapat berlanjut setelah perkuliahan selesai. Kemudian untuk mata kuliah Sistem Angkutan Udara ini mempelajari tentang sistem penerbangan dan fungsi bandara. Berikut deskripsi mata kuliah Sistem Angkutan Udara yang bertujuan untuk memahami konsep perkembangan angkutan udara dalam industri penerbangan. Kemudian mengenal prinsip-prinsip dasar sistem angkutan udara, mampu mengidentifikasi dan mengelola sistem propulsi wahana penerbangan, serta mengembangkan kemampuan untuk mengimplementasikan dalam sistem angkutan udara. Adapun capaian pembelajaran lulusan ditetapkan oleh program studi, mahasiswa mempunyai sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, kemudian berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kemudian untuk yang pengetahuan, menguasai konsep teori sistem angkutan udara serta menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis pada tingkat lokal, nasional, dan global. Kemudian menguasai metodologi penelitian dalam ilmu manajemen, khususnya manajemen transportasi udara. Untuk keterampilan umumnya bisa kita lihat dari mampunya menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, dan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut dalam bentuk laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Kemudian mampu memberikan alternatif solusi atas permasalahan manajemen, khususnya transportasi udara dan bandar udara berdasarkan hasil identifikasi dan analisis lingkungan. Kemudian untuk keterampilan khususnya bisa kita lihat
adanya mahasiswa mampu menyelesaikan masalah rutin manajemen, khususnya manajemen transportasi udara dan manajemen bandar udara dengan kaidah yang berlaku. Kemudian mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategi ke dalam rencana operasional bidang manajemen transportasi udara dan mampu melakukan kajian teori dan empiris dalam bidang manajemen transportasi udara berdasarkan metode ilmiah. Kemudian dari capaian pembelajaran lulusan maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk mata kuliah sistem angkutan udara ini mahasiswa mampu menguasai konsep dasar sistem angkutan udara, memahami konsep dasar sistem angkutan udara termasuk definisi, prinsip, dan elemen-elemennya. Kedua, mengidentifikasi dan mengelola risiko keselamatan, di mana mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko keselamatan dalam operasional penerbangan termasuk analisis risiko, penilaian risiko, dan pengembangan strategi mitigasi. Dan yang ketiga, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem angkutan udara. Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem angkutan udara dalam organisasi penerbangan. Yang keempat, melakukan audit dan evaluasi sistem angkutan udara, di mana mahasiswa mampu melakukan audit dan evaluasi sistem angkutan udara untuk memastikan bahwa sistem manajemen keselamatan efektif dan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Yang kelima, mengembangkan budaya keselamatan. Mahasiswa mampu mengembangkan budaya keselamatan dalam organisasi penerbangan, termasuk meningkatkan kesadaran keselamatan, mempromosikan keselamatan, dan mengembangkan kepemimpinan keselamatan. Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan secara efektif dalam organisasi penerbangan sehingga dapat meningkatkan keselamatan operasional penerbangan dan mengurangi risiko kecelakaan. Untuk mencapai pembelajaran tersebut, adapun materi yang kami sajikan yaitu tata tertib kelas, visi misi, pengenalan pencegahan anti korupsi dini terkait sistem angkutan udara, serta pendahuluan sistem angkutan udara. Kedua, fungsi global sistem angkutan udara. Yang ketiga, sistem propulsi wahana terbang. Yang keempat, sistem pesawat udara dalam pengendalian. Yang kelima, fungsi bandar udara. 6. Sistem lalu lintas udara. Jenis pesawat terbang. Kemudian untuk selanjutnya di pertemuan ke-8 adanya ujian tengah semester. Kemudian untuk yang pertemuan 9, sistem keselamatan penerbangan, sistem keselamatan lalu lintas udara, keselamatan bandar udara, faktor manusia dalam keselamatan, proses angkutan udara, alat bantu angkutan udara, penerbangan angkasa luar. Kemudian yang terakhir di pertemuan ke-16 adanya ujian akhir semester. Adapun referensi yang kami gunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini, buku wajib adalah Sistem Angkutan Udara pengarang Bapak IGP Masra tahun 2011, dan referensi-referensi lainnya berupa Federal Aviation Administration (FAA), kemudian IATA, yang selanjutnya Transportasi Research Board Aviation Emergency Response Planning di tahun 2017, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, kemudian Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139/14, Standar Kompetensi Personel Bandar Udara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Untuk hari ini pertemuan pertama ya? Iya. Sebelum kita mulai untuk materi pertama ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa amin. Oke, selanjutnya saya akan memberikan absen. Untuk materi hari ini kan baru pertama kali ya. Ya, Untuk mata kuliah sistem angkutan udara. Sistem angkutan udara ini untuk melihat keadaan di bandara maupun di kegiatan transportasi udara. Oke, apa yang dimaksud dengan sistem angkutan udara? proses pemindahan barang dan manusia. Ya, jadi untuk sistem angkutan udara ini bisa dilihat adanya pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain melalui udara. Nah, untuk angkutan udara ini bukan, tadi kan disebutkan untuk tidak dengan hanya orang, tapi barang. Contohnya barang itu apa ya? Kargo. Rombongan penumpang ke baggage Itu masuknya ke kargo ya. Pos sekarang adanya pos. Oke, selanjutnya untuk bentuk pemindahan ini ada bervariasi, ada dua. Pertama angkutan, yang kedua penempatan. Nah, jenis-jenis penempatan ini apa aja ya? Bandara, Bu. Jenis-jenis penempatannya? PTC, ground handling, Ground handling. check-in, sebagai konter. Check-in counter berarti masuk di angkutan penumpang. Selanjutnya perkembangan penerbangan. Untuk perkembangan ini dimulai pada tahun 1816. 1816 munculnya kereta api bermesin uap diperkenalkan pada tahun 1825. Untuk yang kedua, kendaraan jalan raya bermesin bensin diperkenalkan pada tahun 1887. Kemudian pesawat udara bermesin bensin diperkenalkan pada tahun 1903 dan pada tahun 1950 mulai digunakan mesin jet. Era penerbangan angkasa luar dimulai pada tahun 1957 dengan menemukan mesin roket dengan kekuatan besar sebagai pendorong untuk menempatkan satelit di orbit. Kalau kita kan sekarang penggunaan HP itu kan ada jaringan ini satelit. Oke, nah sekarang untuk era digital apa? AI teknologi, teknologi. Oh, dalam penerbangan apa? Drone. Autopilot termasuk. Autopilot. Kan sekarang apa-apa tuh bisa melalui pemesanan lewat HP. Kalau di penerbangan kan reservasi online. Bisa, Bu. Iya, bisa. Ini kan yang di tahun 1930 ini berkecepatan jelajahnya berarti tahun 1930 100 nautical mile, terus yang di tahun 1936 ditambah lagi jadi 200, di tahun 1948 pesawatnya mulai lebih keren, kecepatannya 300, dan tahun 1950 sampai 1954 ada pesawat udara yang berkecepatan jelajah melebihi dari 300 nautical mile setiap jamnya. Nah, di tahun 1958 muncul adanya pesawat turboprop dan turbojet dapat mencapai kecepatan jelajah sampai 500 dan 600 setiap jamnya. Nah, untuk turboprop dan turbojet ini maskapai yang dipakai sekarang apa? Garuda. Oke, satu lagi. Iya, airnya apa aja Garuda? Sriwijaya,
Citylink. Oke, selanjutnya kita untuk keunggulan maksudnya kelemahan angkutan udara untuk saat ini apa? Daya tinggi, mahal ya. Terus lagi, cuaca dekat dengan bahaya. Maksudnya apa ya dekat dengan bahaya? Karena kecelakaan gak ada yang tahu. Ya. Terus apa lagi? Siapa tahu risikonya tinggi. Tinggi. Oke. Delay. Kalau keunggulannya tadi apa? Selain dari efisiensi waktu, terus biayanya mahal. Mahal. Jadi kan kelemahan. Iya. Kualitas lebih bagus. Oke. Lanjut lagi. Nah, angkutan udara sebagai sistem. Nah, maksud dengan sistem ini dilihat dari adanya input dan output serta proses kembali feedbacknya bagaimana dengan lingkungan. Nah, untuk masukkan input ini adanya sarana, prasarana, tenaga kerja, bahan baku, dan manajemen. Nah, kalau berkaitan dengan manajemen itu apa? SDM maksudnya tenaga kerja ya? Ini manajemen itu berarti SOP, terus peraturan-peraturan, terus transformasi dari input masuk ke proses konversi, di mana konversi itu adanya bandar udara, pesawat udara, dan pengelolaan jalur udara. Untuk pengelolaan jalur udara kita bisa lihat di ATC. Berarti ATC. Oke. Nah, jadi keluaran dari transformasi menjadi keluaran output adanya jasa angkutan udara. Jasa angkutan udara ini sebetulnya pelayanan. Berarti pelayanan. Dari keluaran output menjadi informasi umpan balik. Mana umpan balik ini dilihat adanya hasil dari capaian keluaran, kemudian terus menjadi masukan kembali. Nah, tadi dijelaskan di sini proses ialah interaksi antar komponen angkutan udara, yaitu bandar udara, pesawat udara, dan pengelolaan jalur udara, agar dapat menghasilkan jasa angkutan udara yang dikehendaki. Nah, dari hasil output tertentu perlu ada umpan balik yang tadi yang feedbacknya ya, yang berfungsi sebagai pemantauan dan pengendalian proses. Nah, tadi feedback berarti adanya pemantauan dari kegiatan input dan outputnya. Jadi sistem ini berpengaruh pada kerja sistem. Pada sistem angkutan udara yang termasuk lingkungan antara lain kondisi alam, kebijakan pemerintah, keadaan ekonomi, kondisi keamanan, dan ancaman terhadap kesehatan manusia. Nah, kalau kebijakan pemerintah ini apa? Sebenarnya regulasi. Terus apa lagi? Peraturan pemerintah tentang penerbangan. Kita lanjut. Sekarang di abad 20 ini perkembangan elektronika digital menghasilkan kemajuan besar dalam instrumentasi penerbangan dan sistem fly-by-wire. Abad ke-21 telah menyaksikan meluasnya penggunaan pesawat nirau tanpa pilot yang tadi dibilang autopilot ya, untuk keperluan militer, komersial, dan rekreasi. Dengan kontrol terkomputerisasi, desain pesawat yang pada dasarnya tidak stabil seperti sayap terbang juga menjadi praktis. Kemudian yang tadi yang di era digital, berarti perkembangannya meningkat. Untuk materi ini selesai sampai di sini. Materi ini saya upload, materi dan tugas saya upload ke KNS. Nanti kalian buka ya. Nah, ini mau diupload, dikerjakan tugasnya. Kalau kurang mengerti, ditanyakan di grup WhatsApp saya.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.